Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebun mini sekolah yang dari kelompok satu kelas 10 TKJ 2. Yang pertama, apa sih kebun mini itu? Kebun mini adalah kebun berukuran kecil yang dibuat di lahan terbatas seperti dalam ruangan, halaman rumah, sekolah, atau bahkan halaman sekolah. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan ruang sempit untuk tanam menanam yang bermanfaat, seperti sayuran, rempah, atau tanaman hias. Kebun mini juga mendukung gaya kolaborasi serta melatih kedisiplinan dalam bercocok tanam secara sederhana. Selanjutnya pada materi manfaat kebun ini di sekolah yang akan dijelaskan oleh Ibrahim Afrian. Selanjutnya yaitu manfaat kebun mini di sekolah. Yang pertama, kebun mini membantu siswa belajar langsung tentang proses menanam, merawat, dan memanen tanaman. Kedua, membuat pelajaran IPA, biologi, atau prakarya jadi lebih praktis dan menyenangkan. Selanjutnya, siswa jadi lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan, daur ulang, dan penghijauan di lingkungan sekolah. Kedua, membiasakan sikap peduli terhadap alam sejak dini. Lalu setiap siswa dapat belajar merawat tanaman secara rutin, menyiram dan membersihkan area kebun. Kedua, meningkatkan kerjasama tim dan gotong royong dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, mengajarkan cara mengelola sampah plastik seperti galon atau botol bekas menjadi pot tanaman. Kedua, menanamkan nilai kreativitas dan kepedulian lingkungan. Ketiga, menambah keindahan dan kesejukan sekolah. Selanjutnya, yaitu cara membuat kebun mini di sekolah perencanaan yang akan dibacakan oleh Mas Ridwan. Cara membuat kebun mini di sekolah. Perencanaan 1. Sebelum membuat taman mini, langkah pertama adalah menyusun rencana agar hasilnya rapi dan berfungsi dengan baik. Hal-hal yang perlu direncanakan. Tujuan, membuat taman mini untuk menanam sayur, kangkung, dan rempah seri. Lokasi, tempat yang mendapat sinar matahari cukup, misalnya depan kelas atau dekat jendela kelas. Selanjutnya, cara membuat kebun mini di sekolah. Ayo, Bu. Pembuatan media tanam. Siapkan galon bekas, cuci galon hingga bersih dari sisa air atau kotoran. Potong galon menjadi dua bagian, atas dan bawah. Membuat lubang tanaman bagian bawah galon untuk drainase. Jika menggunakan teknik kain flanel, lubang tutup galon untuk memasukkan sumber flanel. Pasang kain flanel, teknik sumber air. Masukkan kain flanel dari tutup galon ke arah bawah agar menyerap air dari wadah bagian bawah. Fungsi lain flanel untuk mengalirkan air isi media tanam. Campurkan tanah, gembur, pupuk kandang dan sekitar sekam agar tanah lebih subur dan tidak memasukkan campuran tersebut bagian atas galon. Hias galon agar menarik galon bisa dicat dan diberi label nama tanaman seperti kangkung dan serai. Menanam, tabur benih kangkung di galon pertama dengan teknik kain flanel. Tanam bibit serai di galon kedua. Tanam langsung di tanah. Persilakan adalah Mas Eka. Berikutnya, cara membuat kebun mini di sekolah. Penanaman, pilih lokasi yang
mendapat cukup sinar matahari, namun tidak terlalu terkena angin kencang. Sesuaikan jenis tanaman dengan iklim dan ketersediaan air yang ada. Rancangan tanaman dengan desain yang menarik dan fungsional, seperti membuat bedengan, pot, gantung, atau tanaman vertikal. Cara membuat kebun mini di sekolah. Perawatan. Agar tanaman tumbuh subur dan taman mini terlihat indah, lakukan perawatan rutin seperti berikut. 1. Penyiraman. 2. Untuk teknik flanel, cukup pastikan air di bawah wadah tidak habis. 3. Untuk serit, di pot galon, siram setiap pagi atau sore agar tanah tetap lembab. 4. Pemupukan. Tambahkan pupuk organik setiap 2 atau 3 minggu sekali agar tanaman mendapat nutrisi cukup. Pembersihan gulma. Cabut rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Pengamatan. Amati pertumbuhan tanaman setiap minggu, apakah daun terlihat hidup, segar, atau mulai layu. Jika ada daun rusak atau kering, segera buang agar tidak menular ke bagian yang lain. Panen. Kangkung bisa dipanen sekitar 3-4 minggu setelah tanam. Serai bisa dipanen setelah 3 atau 4 bulan ketika batangnya mulai besar dan beraroma kuat. Contoh tanaman untuk kebun mini di sekolah. 1. Tanaman nilam. 2. Lidah mertua. 3. Tanaman serai. kangkung. Yang kedua, saya ulangi yang kedua, tanaman kangkung. 3. Tanaman serai. 4. Hidroponik. Kegiatan pembelajaran di sekolah. Observasi, mengamati pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan cuaca. Eksperimen, melakukan eksperimen sederhana seperti percobaan fotosintesis atau pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Praktik penanaman, menanam bibit tanaman, merawat tanaman, dan menanam hasil panen. Baik, di minggu ketiga kami membuat satu infografis dan ini salah satu infografis yang kami buat. Nah, kesimpulan dari materi awal sampai akhir, yang pertama itu pengertian kebun mini, dan yang kedua manfaat kebun mini di sekolah, dan ketiga cara membuat kebun mini di sekolah. Selanjutnya cara membuat kebun mini di sekolah dan cara pembuatan media tanam. Yang selanjutnya pembuatan kebun mini di sekolah pada saat penanaman, pembuatan kebun mini di sekolah saat perawatan, dan ini adalah contoh-contoh tanaman yang cocok untuk kebun mini di sekolah. Lalu kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu kami melakukan observasi, eksperimen, dan praktik penanaman. Dan yang terakhir kami membuat infografis dari minggu pertama hingga ketiga, dan PPT ini merupakan minggu terakhir. Demikian presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.